Kenapa scalping terlihat gampang tapi sulit dijalani? Bro, pernah nggak lu denger orang bilang, scalping itu gampang kok. Tinggal masuk, ambil dikit, keluar. Kedengarannya emang simple, kayak beli gorengan. Datang, bayar, makan, selesai. Tapi kenyataannya, begitu dijalani, kok rasanya malah bikin kepala cenat-cenut. Baru beberapa menit di chart, emosi naik turun. Jantung ikut scalping juga. Di situ biasanya trader baru mulai mikir, ini yang susah scalpingnya atau orangnya ya? Tenang bro, kita bahas pelan-pelan. Kalau dilihat dari luar, scalping itu kelihatan gampang karena waktunya cepat. Time frame kecil, target kecil, stop loss kecil, nggak perlu nunggu berjam-jam. Nggak perlu nahan posisi semalaman, masuk, gerak dikit, keluar, secara teori, cakep. Masalahnya yang cepat itu bukan cuma profitnya, tapi juga kesalahannya. Scalping itu kayak naik motor di gang sempit. Kelihatannya santai, tapi salah blok dikit, spion nyenggol tembok. Di time frame kecil, semua kejadian itu dipercepat. Salah baca sedikit, langsung kena efeknya. Makanya scalping kelihatan gampang, tapi susah dijalanin dengan konsisten. Sekarang kita masuk ke analogi yang pas banget. Scalping itu mirip si buta dari goa hantu. Kenapa? Si buta itu nggak ngeliat, tapi dia peka. Dia jalan di tempat gelap, tapi nggak asal lari. Dia dengerin langkah, ngerasain getaran, paham medan. Scalper juga gitu bro. Lu nggak bisa cuma ngandelin apa yang kelihatan di candle. Lu harus paham sama ritme market. Kalau lu cuma lihat bentuk tanpa rasa, tanpa konteks, lu bakal nyasar di goa sendiri. Banyak trader gagal di scalping karena ngelihatnya cuma dari luarnya. Oh, scalping itu cuma cari beberapa poin. Oh, scalping itu cuma main cepat. Padahal dibalik itu, scalping butuh fokus tinggi. Sedikit lengah langsung salah tekan. Sedikit telat, harga udah pur. Makanya scalping itu capek, mental capek. Kesalahan paling umum di scalping itu satu, kebanyakan entry. Karena time frame kecil, setiap gerakan kelihatan peluang. Padahal belum tentu. Scalper yang belum matang ngeliat chart kayak anak kecil di toko mainan. Semua pengen diambil. Akhirnya apa? Capek sendiri. Loss kecil tapi sering. Dan mental turun pelan-pelan. Scalping juga sering bikin trader salah paham soal teknikal. Pola kelihatan jelas, level kelihatan dekat. Tapi lupa satu hal, market di time frame kecil itu penuh noise. Gerakan kecil belum tentu niat, bisa cuma getaran. Kalau lu terlalu reaktif, lu bakal sering masuk di gerakan palsu. Balik lagi ke si buta dari goa hantu. Si buta nggak lari setiap dengar suara. Dia dengerin dulu, ini langkah musuh atau cuma angin. Scalper juga harus gitu. Nggak semua candle harus direspon, nggak semua gerak harus diikuti. Kadang justru yang bikin cuan itu nunggu. Kenapa scalping terasa sulit? Karena scalping itu ngetes kesabaran dalam kecepatan. Lu dituntut cepat, tapi nggak boleh gerusa-gerusu. Ini kontradiksi yang bikin banyak trader mentalnya rontok. Pengennya cepat, tapi harus sabar. Pengennya sering entry, tapi harus selektif. Ada juga faktor emosi. Di scalping lu sering kena loss kecil. Kalau mental belum siap, loss kecil itu ngumpul jadi emosi besar. Mulai muncul pikiran, dikit lagi lah, balikin bentar. Dan di situ biasanya akun mulai bocor. Trader yang awet di scalping itu bukan yang paling jago entry, tapi yang paling disiplin keluar. Dia tahu kapan cukup, tahu kapan berhenti. Kalau hari ini market nggak enak, dia minggir. Gak maksa. Scalping kelihatan gampang karena banyak orang cuma ngelihat hasil akhirnya. Yang kelihatan cuma masuk keluar profit. Yang nggak kelihatan itu jam terbang, jam bengong, jam nahan tangan buat nggak entry. Scalping itu bukan soal cepat tangan, tapi soal tepat waktu. Bukan soal sering masuk, tapi soal masuk di kondisi yang pas. Kalau lu paksa scalping di market yang nggak cocok, rasanya kayak si buta dipaksa lari di goa. Nabrak sana-sini. Kalau lu ngerasa scalping itu kok susah banget dijalanin, padahal kelihatannya gampang. Itu wajar, karena scalping bukan buat semua orang, dan bukan buat semua kondisi market. Scalping itu seni membaca gerak kecil tanpa kehilangan kendali. Pelan aja belajarnya, jangan keburu pengen jago. Peka dulu sama market, peka sama diri sendiri, karena scalper yang bertahan lama itu bukan yang paling cepat kaya, tapi yang paling ngerti kapan harus maju dan kapan harus diem. Santai bro, chart nggak kemana-mana, market selalu buka lagi besok. Ngopi dulu, baru lanjut scalping lagi. Scalping itu teorinya cakep, prakteknya emosi lu diuji pelan-pelan. Satu candle naik dikit, jantung ikut naik. Satu candle turun dikit, pikiran langsung muter. Kayak si buta tadi. Dengar suara angin aja langsung mikir, ini angin atau ada yang mau nyolek. Kenapa scalping sulit dijalani? Karena dia nggak ramah sama orang yang pengen kepastian.
Scalping itu hidup di area abu-abu, nggak putih, nggak hitam. Dan kebanyakan manusia nggak nyaman di situ. Lu pengen yakin, lu pengen tenang, lu pengen bener. Padahal scalping ngajarin satu hal kejam. Lu boleh ragu, tapi lu nggak boleh panik. Dan itu nggak semua orang kuat. Bro, jujur aja, banyak yang ninggalin scalping bukan karena nggak bisa, tapi karena capek ngadepin diri sendiri. Lu nggak bisa nyalahin market terus, lu nggak bisa nyalahin setup terus. Akhirnya lu ketemu kaca. Dan itu nggak selalu enak. Bro, gue pause bentar ya. Gue mau bilang terima kasih buat lu yang udah nonton channel ini, yang mau dengerin cerita tanpa janji instan. Channel ini kita bangun bareng, pelan-pelan, apa adanya. Ini bukan tempat ngejudge siapa jago dan siapa salah. Ini tempat belajar bareng, terutama buat gue. Semua yang gue ceritain soal scalping ini bukan dongeng. Ini pengalaman nyata jatuh bangun gue di market. Gue pernah ngerasa kayak si buta di gua hantu tadi. Takut, bingung, tapi tetap jalan. Jadi ini bukan penghakiman, ini pembelajaran buat kita semua. Lanjut bro. Scalping itu kelihatan gampang karena orang cuma lihat hasil akhirnya. Gak lihat proses nahan tangan. Gak lihat proses ngerem ego. Gak lihat malam-malam nunggu market sambil nanya ke diri sendiri, gue ngapain di sini? Scalping ngajarin hidup pelan-pelan. Ironis ya, trading cepat ngajarin hidup lambat. Lu jadi lebih sadar, lebih hati-hati, lebih jujur. Kayak si buta tadi, setiap langkah dia berarti. Nggak bisa asal. Dan bro, di titik ini, kalau lu masih dengerin, lu bukan trader sembarangan bro, karena lu mau duduk di gelap. Lu mau paham proses, bukan cuma pengen cepat keluar dari goa tanpa ngerti jalannya. Gua tutup ya bro. Gua hands, scalper riseh, profit kecil, tapi konsisten. Pelan, tapi jalan. Sampai ketemu di chart berikutnya.